peristirahatan almarhum ayahanda guru kita Guru Sompo Sidin berhijrah menjauhi dari orang banyak setiap setelah salat subuh. Beliau tidak ada di rumah, berjalan dan menggunakan pakaian dan tidak diketahui orang. Beliau adalah bersama Servan Menan kawan beliau. Itu adalah tentara. Kawan beliau yang mendampingi beliau membawa senapan angin keliling putih ini, dan tahun itu masih pohon gena-gena. Setelah itu beberapa kali renovasi, getah ini sudah 2 kali renovasi. Jadi Bapak Sidin di sini sebenarnya usaha dari orang banyak. Sebab pada tahun 60-an sampai tahun 70-an itu sebenarnya penuh dengan huru-hara, penuh dengan fitnah. Beliau dimusuhi orang sekampung. Hanya banyak yang menghasut, menghina dan sebagainya. Oleh karena itu beliau selalu tidak ada di kampung untuk menjauhi diri dan beribadah. Mendekati dengan makam ini pada ketika itu belum dibina. Jadi si mahumpi wujuhi min asari sujud. Jadi kita merupakan situs daripada permulaan beliau menjalani memasuki makam, yaitu makam tahallul, makam khalwat beliau. Sebenarnya sedikit menjauh banyak ke hutan. Nah ini kan bukan hutan lagi, tapi kita yakini ini adalah penuh dengan berkah. Amin, amin ya Allah. Beliau dimanapun bekas artefak para aulia, jejak Nabi, rambut Nabi, surban Nabi dan sebagainya. Aulia itu berkah. Iya, amin. Dan senantiasa di tempat itu bertasbih, memintakan ampun kepada orang yang sedang mencintai kepada para aulia Allah, mencintai para habaib, mencintai para orang-orang saleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diberikan kemudahan segala urusan, ampunan kepada kita, disediakan badan kita, keluarga kita, sahabat kita, dan rumah tangga kita serba aman dan damai, yaitu perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan mendapat perlindungan, dijauhkan dari segala macam wabah penyakit, bala dan segala musibah. Ini terkabul. Al-Fatihah. Setelah beliau berusia 29 tahun baru tahu bahwa itu adalah guru Ijai. Waktu itu guru Ijai. Pada ketika saya masih sekolah di Pondok Pesantren Hidayatullah, susah mencari Sidin, kaki itu direbut. Kecuali setelah salat asar baru ada. Beberapa kali kita ke rumah, ke jalan ke rumah itu, terus salat asar, dekat asar baru ada. Malam membuka majlis juga malam Sabtu, malam Ahad dan malam Minggu, dan malam Rabu di rumah beliau. Siang beliau tidak ada dulu. Orang tidak kemana, bahasanya di kampung itu cuma tulang ke kadang menimbak burung. Tidak sambatan orang kampung. Tidak ada yang tahunya. Beliau menyembunyikan halwat beliau pada ketika itu. Nah, kemudian alhamdulillah pada hari ini kita mendapat berkah, dapat berkunjung ke sini. Ini kita bayangkan hutan sebenarnya. Jalan setapak pun tidak ada. Sering dapat orang tiranduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu para Dewan Guru, anak-anakku sekalian santri-santriwati Pondok Pesantren Al Istiqomah Banjar. Kita sekarang menyaksikan salah satu karomah Abah Guru Sakumpul, dan pemirsa YouTube itu di mana saja berada. Ini adalah salah satu karomah Abah Guru Sakumpul yang bernama Syekh Muhammad Zain Abdul Ghani. Beliau sering istirahat di sini ketika beliau ziarah makam wali-wali Allah, kemudian juga beliau berburu burung wilayah Tongkaran ini, kemudian beliau ziarah di Datu Aminullah dan juga Datu Bejanggut, keturunan Datu Sampayan, dan juga Habib, para Habib yang ada di sini. Kemudian sering beliau di sini itu istirahat, bersandar di pohon tiwadak. Ini ada pohon itu pohonnya dulu. Nah, terbongkar. Jadi di sini belobang dulunya lah, terbongkar pohonnya itu, pohon cempedak. Setelah rabah, kemudian diandak ke sana, kemudian di sini berlubang, kemudian setelah disorobongi sekarang
Ini salah satu karomah beliau, ini kayak model wali-wali Allah petinggi, wayananku sekalian. Malah ada yang mengandaki kembang-kembang. Kami bertinggi kayak model karomah wali-wali Allah di makam wali Allah yang kita ziarah tadi kan, makam wali Allah bertinggi. Ini kan bukan makam tetapi tempat beliau dulunya istirahat setelah berburu-buru, beliau ziarah makam wali-wali Allah. Nah sekarang kayak bertinggi, malah banyak juga yang mengandaki kembang-kembang. Nah jadi inilah salah satu dari karomah wali-wali Allah, itu salah satu Abah Guru Sakumpul. Memang beliau dari anak-anak sampai sekarang walaupun sudah ke 15 tahun lah, karomah beliau semakin bertambah. Demikian juga haul beliau semakin bertambah. Jadi seluruh dunia wali-wali Allah yang ada di Kalimantan adalah Abah Guru Sakumpul. Beliau wafat sudah 15 tahun, tetapi haul beliau, karomah beliau seperti baginda Rasulullah dan mukjizat para nabi yang lain, bahkan semuanya itu ada di karomah Abah Guru Sakumpul. Harumnya Rasulullah ternyata harumnya juga Abah Guru Sakumpul. Sekarang sudah terbongkar. Masya Allah, luar biasa ya anak-anakku sekalian. Harumnya Abah Guru Sakumpul itu seperti harumnya Rasulullah. Ditanya para wali-wali, ternyata beliau sering selalu bertemu, beradab, bertabaku dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Nah, mukjizat beliau daripada Rasulullah ternyata di karomah Abah Guru Sakumpul banyak terjadi. Jadi makam wali-wali Allah yang dulunya karomah wali Allah dulunya sekarang juga banyak terjadi, seperti memanggil kepada Syekh Muhammad Saman, Syekh Abdul Kejalani, Sayyidah Hadiah Kubra, istri tercinta Rasulullah, kita memanggil beliau datang, kita minta tolong kepada Allah dengan tawasul wali Allah, pun juga dengan Abah Guru Sakumpul. Jadi semua karomah wali-wali Allah ada terjadi dengan Abah Guru Sakumpul. Bahkan mukjizat baginda Rasulullah yang bertambah, makanan minuman itu banyak sekali. Ternyata dengan beliau juga ada, luar biasa. Nah, jadi mukjizat Rasulullah juga banyak terjadi dengan karomah Abah Guru Sakumpul. Salah satu ini tadi juga ya. Kemudian mungkin ada tambahan dari guru-guru yang lain. Ya, tambahan lagi sedikit. Sekarang kita sedang berada di zaman huru-hara. Corona itu maknanya huru-hara. Abah Guru Sakumpul menjelaskan tentang virus corona 20 tahun lalu sebelum sudah meninggal. Buka YouTube. Pas ujar beliau, petugasnya, dokternya kena, pejabatnya kena, masyarakatnya kena. Negara yang paling maju seperti Amerika 260 juta yang meninggal. Nah, salah satunya kata beliau, kita harus dekat dengan Allah. 20 tahun yang lalu sebelum meninggal, ada ketika ceramah untuk orang ada yang ngertinya. Setelah terjadi suasana baru tahu. Jadi di sini apabila kena meninggal ikan tahu aja. Nah demikian kira-kira keyakinan kita terhadap aulia Allah itu tahu Allah SWT, rahasia Allah ada di sana. Terima kasih.